Assalamualaikum. Kuliah terakhir kita tentang elemen hingga adalah solusi elemen hingga untuk persoalan nilai batas elektrostatik. Solusi elemen hingga untuk persoalan nilai batas elektrostatik. Setelah melalui langkah-langkah utama finite element method, kita sekarang menggunakan kekuatan metode numerik ini untuk memecahkan persoalan nilai batas elektrostatik secara manual. Kita sudah punya sebelumnya persoalan nilai batas elektrostatik kita, yaitu persoalan partikel di dalam sumur potensial satu dimensi. Secara analitik sudah kita dapatkan sebelumnya, Vx sama dengan rho 0 per 2 epsilon R epsilon 0 X kuadrat dikurang rho 0 D per 2 epsilon R epsilon 0 tambah V0 per D dikali X tambah V0, dan medan listrik yang bersesuaian adalah EX sama dengan vektor satuan AX dari V0 per D tambah rho 0 D per 2 epsilon R epsilon 0 dikurang rho 0 X per epsilon R epsilon 0 dalam arah X. Ini adalah nilai analitik yang sudah kita peroleh baik untuk V maupun E. Kita perhatikan potensial kita adalah fungsi X kuadrat sebagai order tertingginya, dan medan listrik kita fungsi X sebagai order tertingginya, berarti medan listrik kita bersifat linear, sementara potensial listrik kita bersifat kuadratis. Sekarang kita mencoba untuk menerapkan metode elemen hingga untuk mendapatkan solusi numerik dari persoalan kita, dan kita bandingkan hasilnya dengan solusi analitik. Dalam perhitungan metode elemen hingga ini, kita asumsikan bahwa epsilon R-nya sama dengan 1, V0-nya sama dengan 1 volt, D-nya 8 cm, dan rho 0-nya 10/8 C per meter per 3. Sekarang, pertimbangkan bahwa domain antara plat dibagi secara merata menjadi 4 elemen hingga yang linear. Seperti ditunjukkan pada gambar 16. Ini domain kita dibagi menjadi 4 subdomain elemen hingga yang linear. 1, 2, 3, 4. Semua elemen dalam domain dicirikan dengan panjang LE yang sama dan konstanta dielektrik yang sama, yaitu epsilon RE. Jadi, menggunakan metode Galerkin, koefisien elemen matriks KE diberikan oleh KE sama dengan ini, epsilon E per LE, dengan LE-nya adalah 2 kali 10⁻², meter, dan epsilon E-nya adalah 8,85 kali 10⁻12 farad per meter. Maka KE kita adalah 8,85 kali 10⁻12 per 2 kali 10⁻² dikali matriks plus 1 min 1 min 1 plus 1. Itu sama dengan 4,425 kali 10⁻10 dikali matriks 1 min 1 min 1 1. Itu sesuai dengan ini kayak kita. Nah, elemen vektor ruas kanan FE itu yang ini, tahu, yang nyatakan dalam bentuk matriks global seperti ini nantinya, dengan FE sama dengan min 2 kali 10⁻² kali 10⁻8 per 2, yaitu LE dikali rho 0 dibagi 2 dikali matriks kolom 1 1, itu sama dengan min 10 pangkat min 10 matriks kolom 1 1. Kemudian berikutnya, kontribusi vektor sisi kanan DE ke vektor sisi kanan global seperti ditunjukkan pada bagian sebelumnya
adalah 0 untuk semua simpul, kecuali untuk dua simpul awal dan akhir dari domain, yaitu ini. Selainnya ini semuanya 0, kecuali untuk ini dan ini. Namun, pada dua simpul ini, kondisi batas Dirichlet harus diterapkan. Oleh karena itu, kontribusi vektor DE secara efektif dibuang. Seperti karena kita punya kondisi batas Dirichlet yang diterapkan langsung pada simpul 1 dan simpul akhir, tentu akan menyebabkan ini dihilangkan ketika kondisi Dirichlet dikenakan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan demikian, D itu secara efektif dibuang. Jadi berdasarkan proses assembly, sistem matrik global untuk mass elemen hingga digambarkan pada gambar 16 itu menjadi 4,425 kali 10 pangkat minus 10 matriks K global dikali matriks kolom V 1 sampai 5 karena simpulnya 5 sama dengan min 10 pangkat minus 10 matriks B global, isinya ini di 10 pangkat minus 10 nya ini dari sini satu-satu itu proses sini ini bagian pertama 1, ini F2 1 tambah 1 berarti ini 2 akhirnya juga 1. Jadi awal 1 akhir 1 di tengah-tengahnya 2. Nah, yang ini adalah matriks K global seperti kita lihat contohnya dan ini persamaan seperti ini. Nah, untuk epsilonnya sama semua, maka ini bisa keluar. Itu juga untuk LE yang sama untuk semua elemen, maka ini bisa keluar. Bisa dikeluarkan menjadi seperti ini. Itu epsilon per L-nya. Dan ini menjadi 1, ini min 1 sebagai dengan ini, 1 min 1, ini min 1 sama dengan ini. Ini jadi 1 tambah 1, 2. Makanya datangnya 2 ini. Dan ini min 1 juga. Ini hasil min 1. Itu seterusnya. Ini min 1, 2, min 1. Min 1, 2, min 1. Ini min 1, 2, min 1. Terakhir min 1, 1. Terakhir min 1, 1. Ini sederhana menjadi seperti ini karena epsilonnya sama untuk semua mass atau untuk semua elemen. LE-nya juga sama. Jadi seperti ini epsilon per L matriks ini 1 min 1 selebihnya 0 karena 5. Nah, ini min 1 tambah 1 kan. Kemudian min 1 0 ini 0 min 1, ini 1 tambah 1, ini min 1, 0 dan seterusnya. 0 min 1, 1 tambah 1, min 1, dan terakhir 0 min 1, 1. Jadi ini adalah matriks K global. Nah, ini matriks V kolom, ini matriks B dengan memasukkan nilai ini. Setelah ini dipindahkan ke kanan, ini dibagi, maka persamaan matriks jadi seperti ini. 1 min 1, 0, 0, dan seterusnya, kali matriks kolom V1 sama dengan min 0,225987 dan seterusnya. Yang ini pindahkan ke sini, dibagi, dikali semua masuk ke dalam. Sekarang kenakan kondisi syarat batas Dirichlet. Ingat kembali bahwa potensial kita itu pada X sama dengan 0, dia bernilai V0, sementara pada X sama dengan D, dia 0. Dan V0 kita sama dengan 1 volt. Jadi kalau kita perhatikan sub-subdomain atau elemen masing-masing simpul untuk setiap elemen, maka daerah ini kita bagi menjadi seperti ini.
4 elemen dengan simpul 1, itu berarti V-nya sama dengan V0. V0 simpul 1 ini. Sementara simpul akhir V sama dengan 0. Jadi demikian V1 itu sama dengan V0, V5 itu sama dengan 0. Inilah batas-batas Dirichlet kita. Batas-batas Dirichlet yang akan kita terapkan pada matriks global kita. Nah, pengenaan batas-batas Dirichlet ini menyebabkan yang ini semuanya hilang. Dan kita peroleh matriks dengan V2 sampai Vn, dengan B2-nya diganti dengan B2 dikurang K21 V0, dan B3-nya diganti dengan B3 dikurang K31 V0 sampai seterusnya. Nah, matriks kita menjadi ini. Matriks 4x4 K-nya sekarang. Ini V2 sampai V5. Nah, berikutnya penerapan syarat batas untuk simpul kelima itu menyebabkan ini juga hilang, sehingga matriks ini juga hilang. Hasilnya didapatkan matriks 3x3 untuk K dan matriks V-nya adalah V2, V3, V4. Dan kembali B-nya adalah B yang baru dikurang K5, B-nya dari B yang sebelumnya ini menjadi, misalnya untuk B2 yang baru itu menjadi B2 dikurang K25 V5 yang akan sama dengan 0, nilainya tetap karena sama dengan 0. B3 berubah menjadi B3 dikurang K35 V5 yang sama dengan 0, maka ini tetap nggak berubah, ini juga nggak berubah. Sehingga dari dua syarat batas Dirichlet kita dapatkan bersama matriks seperti ini, yang terreduksi dari 5 baris menjadi 3 baris. Nah, sistem matriks global ini dapat dengan mudah diselesaikan menggunakan beberapa teknik. Salah satu teknik tersebut adalah aturan Cramer. Nah, ingat kembali aturan Cramer, persamaan seperti ini, maka solusinya untuk X, Y, dan Z, X adalah determinan X per D, di mana determinan X itu adalah determinan mengganti yang bagian X-nya ini dengan D ini. Sehingga ini D, 1, D2, D3, ini B1, C1, B2, C2, B3, C3. Sementara determinan ini tetap determinan dari 3 ini. Untuk Y itu DY per D, DY itu mengganti bagian B1, B2, B3 dengan D1, D2, D3. Itu determinannya, sementara determinannya tetap. Begitu juga untuk Z. Nah, hal yang sama berlaku untuk V2, V3, dan V4. Sementara V1, V5-nya sudah kita peroleh dari syarat batas. Jadi V2 kita adalah determinan D2 dibagi determinan D. Hasilnya adalah ini, sama dengan 0,0720 seterusnya. V3 juga begitu, dan V4 juga begitu. Maka kita peroleh masing-masing V di setiap simpul dari elemen hingga kita. Kita sudah berhasil mendapatkan nilai potensial di setiap titik-titik simpul pada elemen hingga kita. Tugas selanjutnya kita adalah bagaimana memplot potensial di setiap elemen yang dibatasi oleh dua titik simpul ini. Jadi elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Bagaimana potensial-potensial di sini? Nah, untuk memplot potensial listrik pada tiap elemen yang dibatasi oleh dua titik simpul, diperlukan penggunaan fungsi interpolasi atau fungsi bentuk yang digunakan untuk setiap elemen hingga. Untuk menyelesaikan BVP, digunakan fungsi interpolasi linear. Dan dengan demikian, solusi numerik pada tiap elemen
yang dibatasi dua titik simpul diberikan oleh VC sama dengan V1E N1C tambah V2E N2C, dengan N1C adalah 1 dikurang C per 2 dan N2C adalah 1 tambah C per 2, dan C adalah 2 kali X kurang X1E per X2E kurang X1E min 1. Ini semua sudah kita bahas sebelumnya. Hasilnya kita dapatkan N1X sama dengan X2E dikurang X per X2E dikurang X1E, dan N2X adalah X dikurang X1E per X2E dikurang X1E. Ini fungsi interpolasinya. Ingat, X2E dan X1E adalah titik-titik simpul untuk setiap elemen E. Akibatnya, potensial listrik pada tiap titik dalam satu elemen dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, potensial listrik sebagai fungsi X dalam suatu elemen diberikan oleh Vx sama dengan V1E kurung X2E min X per X2E min X1E tambah V2E kurung X dikurang X1E per X2E dikurang X1E, di mana V1E dan V2E adalah nilai potensi listrik pada dua simpul di ujung-ujung elemen. Medan listrik pada tiap titik di dalam suatu elemen atau medan listrik sebagai fungsi X dalam setiap elemen dihitung menggunakan gradien negatif dari potensial listrik atau minus gradien dari V. Jadi E adalah minus gradien dari V, seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang ekivalen dengan E kita adalah min AX dVx dx turunan V terhadap X. Dan karena V kita adalah ini, maka turunan V terhadap X itu menghasilkan ini semua. Jadi, E sama dengan min AX min V1 per X2E dikurang X1E tambah V2E per X2E min X1E. Atau AX V1E dikurang V2E per X2E dikurang X1E. Atau AX V1E dikurang V2E per LE. Dengan LE adalah X2E dikurang X1E yang merupakan panjang elemen. Berbeda dengan potensial listrik yang kontinu sepanjang batas elemen, medan listrik terputus pada batas elemen. Dengan ini membuat medan listrik akan terputus pada setiap batas elemen. Selain itu, karena penggunaan fungsi interpolasi linear, medan listrik yang sebanding dengan gradien potensial listrik konstan pada suatu elemen. Penggunaan fungsi interpolasi order tinggi akan menghasilkan representasi yang lebih baik dari medan listrik dalam domain elemen hingga. Menggunakan mesh 4 elemen, potensial listrik di seluruh domain dihitung dan diplot. Solusi elemen hingga dibandingkan dengan solusi analitik yang diperoleh sebelumnya, yaitu persamaan 1,5. Ini solusi analitiknya, ini solusi elemen hingga kita. Nah, kita bandingkan, maka yang titik-titik ini adalah solusi eksak atau analitik, dan yang garis ini adalah solusi elemen hingga. Garis ini diperoleh dari sini. Ini garis untuk mesh 1, itu menggunakan persamaan ini. Vx sama dengan 1 dikurang 0,02 dikurang X per 0,02 tambah 0,07 dikali X dikurang 0 per 0,02. Hasilnya akan membentuk garis lurus ini. Untuk mesh 2 ini, seterusnya mesh 2, mesh 3, dan mesh 4. Nah, nilai masing-masing potensial di setiap titik simpul adalah 1. Ini 1 di simpul 1, simpul ini 0,07 dan seterusnya. Nolnya di sini, ini negatif. Seperti diilustrasikan, potensial listrik pada simpul mesh elemen hingga sangat cocok dengan solusi analitik. Sementara pada titik evaluasi menengah ada penyimpangan antara dua solusi. Alasan untuk penyimpangan ini berasal dari fakta bahwa solusi numerik pada titik-titik antara
kedua titik simpul adalah interpolasi nilai pada simpul menggunakan fungsi linear. Kesalahan numerik yang dapat diterima pada representasi antara solusi elemen hingga dan solusi analitik eksak adalah didefinisikan sebagai luas yang dibatasi oleh dua kurva. Ini nilai koreksinya atau nilai kesalahannya atau error yang didapat antara solusi eksak dengan solusi numerik. Dan error yang diperoleh dirumuskan sebagai persentase error sama dengan 1 per luas eksak somasi elemen dari 1 ke elemen 2 luas eksak dikurang luas numerik dikali 100%. Ini harga mutlak ya, harga mutlak. Persentase kesalahan numerik versus jumlah elemen dalam domain elemen hingga digambarkan pada gambar ini. Terlihat makin banyak elemennya itu makin berkurang errornya, persentasenya makin menurun. Jadi untuk mendapatkan solusi numerik yang sangat-sangat akurat, kita harus memperbanyak jumlah elemennya. Terakhir, selain memplot potensial listrik dalam domain elemen hingga, kita juga dapat memplot medan listrik sebagai fungsi koordinat X. Sudah kita dapatkan bahwa solusi eksak medan listrik kita adalah ini, yang merupakan fungsi linear X, yang kalau digambarkan, dia garis lurus dengan gradien negatif. Ini solusi eksaknya atau solusi analitiknya. Dan solusi numeriknya yang menggunakan metode elemen hingga dapatkan seperti ini. Nilainya konstan untuk setiap elemen, tapi berbeda antara elemen satu dengan elemen yang lain. Ini elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Jadi ada diskontinuitas antara elemen-elemen itu. Nah, menggunakan data yang kita miliki, maka berdasarkan persamaan ini, setiap mesh medan listriknya yang mesh 1 adalah 46,5, mesh 2 23,5 dan seterusnya, nilainya beda-beda. Nah, diskontinuitas ini akan makin mengecil jika jumlah meshnya makin banyak, yang berarti panjang setiap mesh jadi makin kecil. Jadi seperti ini. Ya. Seterusnya ya. Jadi untuk meningkatkan akurasi medan listrik yang kita peroleh, kita harus memperbanyak jumlah meshnya. Oke. Ini batas akhir kuliah kita tentang metode elemen hingga satu dimensi yang kita aplikasikan pada persoalan nilai batas untuk elektrostatik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.